Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan melanjutkan belajarnya, yaitu menyelesaikan persamaan dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Nah, pada video pembelajaran yang lalu, kalian telah belajar bagaimana cara menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada persamaan yang ekuivalen untuk menyelesaikan suatu persamaan. Nah, kalian tetap semangat ya untuk melanjutkan belajarnya, yaitu tentang menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Coba perhatikan, kalian amati pada kegiatan ini. Contohnya, 3Y ditambah 6 sama dengan 12. Para siswa, kalian telah ingat, kalian tentunya masih ingat ya, bahwa pada pembelajaran yang lalu, itu persamaan linier satu variabel itu bisa dimodelkan dengan menggunakan timbangan, yang mana timbangan ini mempunyai lengan kiri dan lengan kanan. Nah, pada timbangan ini, antara dua lengan ini harus seimbang. Jadi, kalau 3Y ditambah 6 sama dengan 12, maka lengan kiri, ini 3Y ditambah 6, bebannya setara dengan 12 pada lengan kanan. Oke, misalkan ini para siswa ya. Jadi, 3Y ini dilambangkan dengan 3 buah bola, ya, 3 bola. Jadi, satu bola ini adalah Y. Sehingga karena 3 bola, maka 3Y. Kemudian yang ini adalah koin. Jadi ini 6 koin ya. 6 koin. Kemudian yang sebelah kanan ini ada 12 koin. Nah, pada timbangan ini, 3 bola ditambah 6 koin itu setara atau seimbang dengan 12 koin. Alias 3Y ditambah 6 sama dengan 12. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Perhatikan gambar berikut ya. Nah, langkah pertama para siswa, 6 koin yang sudah ada di sisi sebelah kiri, lengan sebelah kiri dikurangi. Demikian pula dengan lengan sebelah kanan ya. Sehingga secara matematis bisa ditulis 3Y ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 12 dikurangi 6. Ingat, pada materi yang lalu, kalau sebelah kiri dikurangi 6, sebelah kanan juga harus dikurangi 6. Kenapa? Tujuannya adalah supaya 3Y ini tersisakan di ruas sebelah kiri. Sehingga satu sisi harus mengandung variabel saja ya. Maka 6 ini harus dihilangkan. Sehingga menjadi 3Y sama dengan 6. Nah, ini kamu lihat timbangannya ya. Ini menjadi 3Y sama dengan 6. 3 bola sama dengan 6 koin. Nah, sekarang cara mencari berat satu bola. Ini berapa koin? Ini caranya adalah dengan membagi para siswa ya. Jadi satu bola ini setara dengan 2 koin. Satu bola setara dengan 2 koin, satu bola setara dengan 2 koin. Sehingga 3Y ini dibagi 3 caranya ya. Jadi 3Y dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3. Nah, pembagian bisa ditulis dengan cara per. Jadi 3Y per 3 sama dengan 6 per 3. Maka hasilnya nanti adalah Y sama dengan 2. Sehingga selesaiannya adalah Y sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah bisa. Nah, sekarang lihat contoh soal. Di sini ada soal 3X ditambah 1 sama dengan negatif 7. Nah, langkah pertama bagaimana? Langkah pertama adalah bagaimana? Iya, bagus. Langkah pertama kamu hilangkan dulu angka 1 ini ya. Angka 1. Dengan tujuan dalam sisi ini, pada sisi kiri, itu hanya ada variabelnya saja yaitu 3X. Maka plus 1 ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya yaitu dengan dikurangi 1 ya. Jadi sama-sama dikurangi 1 ya. Sehingga tinggal 3X sama dengan min 8. Karena negatif 7 dikurangi 1 itu sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya dari ini, dari 3X sama dengan negatif 8, maka nanti koefisien X-nya ini harus 1 para siswa.
Caranya menjadikan 1 bagaimana? Yaitu dibagi 3 sesuai dengan ini. Jadi 3x per 3 sama dengan negatif 8 per 3. Sama-sama dibagi 3. Oke? Sehingga hasilnya adalah x sama dengan min 8 per 3. Atau bisa dijadikan pecahan campuran menjadi min 2 per 3. Ya. Jadi 8 dibagi 3 itu 2, sisanya 2 per 3. Oke? Sekarang lanjut pada contoh soal berikutnya. Min 3 per 5P sama dengan 4 per 15. Bagaimana cara mencari P atau mencari selesaiannya? Caranya adalah, perhatikan ini. Kedua ruas kamu kalikan dengan bilangan negatif 5 per 3. Kenapa kok yang dipilih negatif 5 per 3? Supaya koefisien P, yaitu min 3 per 5 ini menjadi 1 ya. Min 3 per 5 agar sama dengan 1 harus dikalikan dengan min 5 per 3. Dibalik para siswa ya. Jadi ini dibalik. Kalau ini dikalikan min 5 per 3, ini juga harus dikalikan min 5 per 3. Nah, kalau sudah selesai, maka nanti ini tinggal P ya. Kenapa? Karena negatif 5 dikalikan negatif 3 sama dengan 15. Kemudian 3 dikalikan 5 sama dengan 15. 15 per 15 itu adalah 1. Nah, 1 tidak usah ditulis ya. Ini di depannya ada angka 1. Kemudian ini min 5 per 3 kali 4 per 15. Maka bisa ditisik ya para siswa ya. Jadi min 5 dengan 15 ini bisa ditisik. Sama-sama dibagi 5. Ini menjadi min 1, yang ini menjadi 3 ya. Sehingga P sama dengan min 1 kali 4 adalah min 4. 3 kali 3 adalah 9. Sehingga hasilnya adalah P sama dengan negatif 4 per 9. Atau selesaiannya adalah P sama dengan negatif 4 per 9. Oke. Semoga bisa dipahami. Sekarang contoh berikutnya. Tentukan himpunan selesaian dari 5M ditambah 4 sama dengan 2M ditambah 16. Coba sekarang kalian lihat permodelannya dengan menggunakan timbangan ya, neraca. Nah, perhatikan ini. Kita coba kalian kalian buat. Kalau 5mm ini adalah bola dan ini adalah koin ya, maka nanti bisa dimodelkan seperti ini. Jadi ini ya. Jadi 5 bola atau 5M ditambah 4 koin itu sama dengan 2M ditambah 16. Nah, cara menyelesaikan ini bagaimana dalam timbangan ini, dalam neraca ini? Yaitu yang pertama, 5M ini dengan 2M ini diproses ya. Cara prosesnya bagaimana? Sama-sama dikurangi ya, supaya ini habis ya. Maka dikurangi. Coba perhatikan prosesnya. Nah, ini jatuh semua. Nah, oke ya. Jadi 5M ini tadi dikurangi 2M. Otomatis yang ini 2M ini juga dikurangi 2M ya. Sehingga 5M dikurangi 2M ditambah 4 sama dengan 2M dikurangi 2M ditambah 16. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang sebelah kanan itu M-nya hilang ya. Ingat, letak M itu diupayakan di sebelah kiri ya. Sehingga akhirnya menjadi 3M ditambah 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya ini mana yang perlu dihilangkan? Iya, bagus, yang dihilangkan adalah 4 ini ya. Maka untuk menghilangkan 4 koin ini harus dikurangi. Jadi diambil ya. Coba perhatikan prosesnya di timbangan. Nah, ini diambil 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 koin diambil sehingga ini tinggal 12 ya. Jadi timbangan yang sebelah kiri dan lengan sebelah kanan itu sama-sama koinnya dikurangi 4 ya. Sehingga menjadi 3M ditambah 12. 3M sama dengan 12. Artinya 3 bola itu sama dengan 12 koin. Maka nanti satu bola berapa koin ya. Nah, ini caranya adalah sama-sama
bagi ya. Jadi perhatikan, satu bola ini nanti pasangannya dengan 4 koin ya. Nah, sehingga sama-sama dibagi 3 ya, karena ada 3 bola. Jadi 3M per 3 sama dengan 12 per 3. Jadi begitu para siswa. Sehingga menjadi M sama dengan 4. Kenapa kok dibagi 3? Karena tujuan kita adalah mencari M. Nah, angka di depan M ini harus 1. Supaya 1, maka harus dibagi 3 ya. Kalau sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan juga harus dibagi 3. Sehingga hasilnya M sama dengan 4. Seperti itu. Mudah bukan ya? Mudah, insya Allah mudah. Jadi himpunan selesainya adalah 4. Ingat, kalau dicari himpunannya, maka ini harus ditulis dalam tanda kurung kurawan. Oke? Selanjutnya, nah, ini ada soal lagi. Tentukan selesaian dari 2 dalam kurung X dikurangi 4 ditambah 5X sama dengan 34. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah berikut. Pertama, kalian distribusikan atau ini 2X dikurangi 4 dikerjakan dulu. Caranya, masing-masing angka yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan 2 ya. Jadi 2 dikalikan X, 2X, 2 dikalikan 4, negatif 8. Atau 2 kalikan X, 2X dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian ini tetap ditambah 5X sama dengan 34. Selanjutnya, yang suku sejenis itu dijumlah ya. 2X sejenis dengan 5X. Maka 2X ditambah 5X sama dengan 7X. Ini tetap dikurangi 8 sama dengan 34. Nah, sampai sini para siswa, kalian harus menggunakan konsep penjumlahan ya, sama-sama ditambah supaya menghilangkan negatif 8. Jadi untuk menghilangkan negatif 8 maka harus ditambah 8. Kalau sebelah kiri ditambah 8, sebelah kanan juga harus ditambah 8 ya. Sehingga negatif 8 tambah 8 itu 0, maka tinggal 7X. 34 ditambah 8 sama dengan 42. Nah, setelah sampai sini, untuk menghilangkan angka 7 ini, maka harus dibagi dengan 7 kedua ruas. Perhatikan ini. Jadi 7X per 7 sama dengan 42 per 7. Maka nanti X sama dengan 6. Nah, inilah selesaiannya. Mudah ya? Insya Allah mudah. Jadi selesaiannya adalah 6. Oke. Nah, sekarang contoh soal terakhir. Ini ada sebuah segitiga para siswa. Sudut-sudutnya adalah 2M derajat. Kemudian yang ini M plus 10 derajat. Dan yang satunya M derajat. Ditanyakan tentukan ukuran setiap sudut pada segitiga di samping. Maka caranya bagaimana? Alternatif penyelesaiannya adalah kalian harus ingat ada konsep bahwa jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Artinya, kalau ada sebuah segitiga, maka nanti ini ya, katakanlah ini segitiga ABC ya, maka nanti sudut A, besar sudut A, ditambah besar sudut B, ditambah besar sudut C itu 180 derajat. Ini harus dipahami dengan baik ya. Maka dari ini, kalian bisa menuliskan persamaannya, yaitu bahwa M ditambah 2M ditambah M ditambah 10 itu sama dengan 180. Nah, selanjutnya suku yang sejenis dijumlah ya. Jadi ini M ditambah 2M ditambah M adalah 4M. Ingat, kalau tidak ada angkanya, ini adalah sebetulnya ada angka 1 ya. Jadi sama dengan begini, 1M ditambah 2M ditambah 1M. Ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1, kan ada 4. Sehingga hasilnya 4M. 4M ditambah 10 sama dengan 180. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, maka 10 harus dihilangkan. Dengan cara apa? Yaitu dengan, iya bagus, dengan dikurangi 10. Jadi ini dikurangi 10, ini juga harus dikurangi 10. Nah, ini kalau dikurangi 10, maka habis tinggal 4M. Jadi 4M sama dengan 180 dikurangi 10. Sehingga 4M sama dengan 170. Nah, selanjutnya untuk mencari M, ini harus 1 M-nya ya. Maka supaya ini menjadi 1 M-nya,
koefisien M ini 1, maka harus dibagi dengan 4 ya. Jadi ini 4M dibagi 4 sama dengan M, 170 dibagi 4 ya. Sehingga M sama dengan 42,5. Nah, ini 42,5. Yang ditanyakan kan ukuran setiap sudut pada segitiga masing-masing ya. Selanjutnya, kalau sudah ketemu M-nya, maka besar sudut segitiga antara lain. Yang pertama, yang ini nih, yang ini adalah M. Maka ini sama dengan 42,5 derajat. Kemudian yang ini para siswa, yang ini 2M. Berarti 2 kali 42,5 sama dengan 85 derajat. Selanjutnya, sudut yang ketiga adalah M ditambah 10. M ditambah 10. Sama dengan 42,5 ditambah 10 sama dengan 52,5 derajat. Nah, inilah ukuran sudut-sudut dalam segitiga tersebut. Jadi, besar sudut segitiga antara lain adalah 42,5 derajat, 85 derajat, dan 52,5 derajat. Demikian beberapa contoh soal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.